Kali ini Universitas Brawijaya mendapat kunjungan dari Komisi 10 DPR Republik Indonesia untuk membahas tentang RUU Praktek Psikologi di Indonesia. Dalam kegiatan ini hadir langsung Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda sebagai moderator dan juga Sekretaris Ditjen Dikti Paristianti Nurwadani untuk memaparkan materi tentang RUU Praktek Psikologi. Saya sangat senang Brawijaya menjadi tempat kunjungan di sini dan memang paling sering kelihatannya kunjungan-kunjungan di sini untuk kegiatan-kegiatan teman-teman yang anggota DPR. Mudah-mudahan nyaman di Brawijaya dan jangan lupa nanti jangan keburu pulang dulu, keliling-keliling saja di Malang dan uangnya dihabiskan semua di Kota Malang kalau perlu ya. Karena anggota DPR kan banyak uangnya dihabiskan saja di Malang, di Batu, di mana boleh, tidak ada masalah. Itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan acara ini berlangsung dengan sesuai dengan harapan. Dan jangan lupa saya selalu mengingatkan untuk menjaga protokol COVID. Nanti mohon dengan sangat hormat kalau berbicara mohon tetap ditutup maskernya. Catatan kami, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya banggakan. Kenapa RUU ini termasuk menjadi inisiasi yang diinisiatori oleh oleh DPR RI, karena ini bagian dari semangat kami untuk mewujudkan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, mendapat lingkungan yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Yang kedua, ini bagian dari ikhtiar kami untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan mental masyarakat yang setinggi-tingginya, serta sebagai upaya membentuk sumber daya manusia dan daya saing bangsa di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dengan berbagai sumber, dengan berbagai pihak yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, ada beberapa catatan yang menurut kami ini menjadi substansi yang kami nanti ingin mendapatkan masukan dari Bapak Ibu sekalian. Beberapa permasalahan terkait dengan praktek psikologi ini, yang pertama terkait standar kompetensi dan uji kompetensi sehingga dapat diatur tugas dan kewenangan 4 kategori tenaga psikologi kita. Yang kedua, masalah terkait dengan tata kelola penjaminan mutu penyelenggara pendidikan psikologi dan layanan praktek psikologi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Saya sudah menyediakan orang-orang saya di psikologi, jadi ketua jurusan psikologi hadir di sini, kemudian sekretaris psikologi dan juga asosiasi dosen psikologi juga hadir di sini yang siap untuk memberi masukan secara tertulis kepada teman-teman dari Komisi 10 DPR RI. Akan tetapi satu hal yang paling menggembirakan saya adalah sudah lama memang kaitan dengan persoalan kelembagaan psikologi ini yang belum terrealisasi. Sehingga praktek-praktek di tengah-tengah kita seringkali masih bersifat ilegal karena tidak ada payung hukum yang jelas. Sehingga dengan hadirnya rancangan ini diharapkan secara profesional, karena psikologi ini memang agak unik. Pertama, psikologi ini bisa masuk kategori ilmu sosial, tapi juga bisa masuk kategori ilmu eksak. Nah, untuk di Brawijaya kebetulan bidan lahirnya jurusan psikologi ini dari Fakultas Ilmu Sosial. Yang beberapa waktu yang lalu juga sempat dibincangkan dengan Pak Rektor dan Pak Warik II.
kalau bisa psikologi ini bisa masuk di dalam kategori di ilmu kedokteran, salah satu bagian dari ilmu kedokteran. Kan tentu sampai sekarang masih belum terrealisasi karena memang ini penting saya sampaikan kepada teman-teman dari psikologi, kalau misalnya ingin berpisah dengan teman-teman dan ilmu sosial pada waktu itu, saya sampaikan pisah dengan cara yang baik-baik begitu. Yang pertama ini terkait dengan substansi. Jadi ada beberapa substansi yang perlu diatur dalam undang-undang terkait praktek psikologi. Yang pertama lebih fokus mengatur tenaga psikologi yang melakukan praktek keprofesian di bidang psikologi secara mandiri. Di sini adalah psikolog, kemudian mengatur lembaga penyelenggara atau penyedia praktek psikologi. Kemudian pembahasan terkait pelaksanaan praktek profesi psikolog dan pendidikan psikolog sebaiknya diatur secara terpisah. Nah, kemudian untuk poin pertanyaan kedua, di sini kami memberikan masukan untuk substansi dan rumusan terkait dengan pasal dan ketentuan umumnya. Jadi yang menurut kami ada beberapa hal yang harus direvisi itu diantaranya adalah di pasal 1 ayat 1, kemudian pasal 1 ayat 3, kemudian pasal 1 ayat 4, pasal 1 ayat 6, pasal 1 ayat 8, pasal 1 ayat 9, 10, 11 hingga 12. Nah, di sini perubahannya adalah lebih pada terkait redaksi. Misalnya pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi psikologi adalah ilmu tentang perilaku manusia dengan segala proses dan penerapannya di berbagai kehidupan manusia, diubah menjadi psikologi adalah ilmu tentang proses mental dan perilaku serta penerapannya di berbagai bidang kehidupan manusia. Nah, itu adalah salah satunya. Kemudian untuk poin pertanyaan ketiga terkait dengan peraturan tata kelola. Nah, kalau di sini penjaminan mutu praktek psikologi yang tepat itu sebaiknya yang poin A, hanya psikolog yang terregistrasi dan memiliki surat izin praktek yang diizinkan untuk memberikan layanan psikologi atau membuka praktek layanan psikologi. Izin Pak Ketua, Pak Wakil Ketua, Bapak Ibu yang mulia, anggota DPR Komisi 10 dan Bapak Ibu, teman-teman dari organisasi profesi maupun dari perguruan tinggi negeri dan swasta. Mohon izin Bapak Ibu, ini saya bukan kata saya, ini kata Perpres 8 2012. Ya, Perpres ini keluar sebelum Undang-Undang Nakes. Ya, jadi semua pendidikan itu mengacunya sama Undang-Undang Sisdiknas, kemudian Undang-Undang Perguruan Tinggi, Undang-Undang Pendidikan Tinggi dan Perpres 8 2012. Jadi seseorang bisa punya profesi, bisa punya ilmu melalui 4 cara. Ya, yang satu pendidikan formal, kedua pendidikannya secara mandiri, kemudian ada pendidikan juga non formal dan informal. Jadi bisa 4 sisi seseorang itu. Oleh sebab itu, untuk mewadahi ini kita punya RPL, Rekognisi Pembelajaran Lampau. Ada Permendikbudnya Pak. Lanjut, hanya 2 aja Pak slide saya. Lanjut Bapak Ibu, Mas Fasal lanjut. Ya, Bapak Ibu ini kata Perpres, bukan kata Permen, bukan kata saya, bukan kata Pak Ketua, bukan kata Pak Wakil Ketua. Ini kata Perpres 8 2012. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, apakah di sini ada namanya magister profesi? Enggak ada. Ya, yang ada itu paling sisi sebelah kanan kiri Bapak Ibu itu adalah pendidikan akademis S1, S2, S3 yang ada di institut dan ada di universitas. Ya Bapak Ibu, ada di sebelah kanan semuanya. Ini bukan kata saya, kata Perpres 8 2012 ya. Kemudian di paling kanan itu adalah ada pendidikan vokasi. Ya, dari mulai level 1 sampai dengan level 9. Level 9 itu adalah doktor terapan. Level 8 kata vokasi itu adalah magister terapan. Kemudian diploma 4-nya sarjana terapan.